Iya. Kenapa ya? Nggak tahu. Itu dimatiin aja. Udah matiin aja. Matiin aja kali ya. Restart HP-nya bro. Matiin aja. Ulang. Matiin aja. Apa ulang? Ya udah ulang. Lu ulang nggak? Ya udah ulang dari awal aja no. Kalau Matiin cut aja dari sih, sini. Dah. Oke, halo teman-teman teknik komputer dan mungkin yang di luar teknik komputer yang menonton video hari ini. Jadi seperti judulnya ya, atau yang udah kalian tahu juga, ini adalah podcasts. Lanjut. Ya, ini adalah podcasts ya, podcastnya anak-anak Teknom atau ASUS ya, himpunan teknik komputer. Dan ini kita udah episode kedua karena yang kemarin kita udah ngobrolin soal R&D, soal lab IoT. Hari ini kita akan ngomongin hal yang lain. Nah, hari ini kita akan ngobrolin soal mahasiswa di teknik komputer itu sendiri. Karena kan dari mahasiswa teknik komputer ini kan punya background yang bermacam-macam ya. Ada yang background dari mana. Nah, kita akan explore salah satu atau mungkin dua lah background dari anak-anak Tekom gitu ya. Nah, kebetulan kita hari ini ditemani oleh host yang berbeda. Karena host yang kemarin Alvin, yang satu itu kayaknya lagi ketiduran. Jadi nggak tahu. Gue udah chat, udah call juga berkali-kali nggak respon. Ya udah nggak apa-apa. Ini host dadakan. Yang mana host satu ini juga kemarin udah jadi guest star ya. Ya perkenalan dulu mungkin, nama gue Albert dan kemarin gue juga udah jadi host. Nama gue Habib. Gue kemarin udah jadi guest. Iya. Kita beri apa ya, a moment of silence ya Iya, buat Alvin. Iya. Yang sudah tidak bersama kita lagi Ya untuk hari ini. untuk hari ini. Iya. Semoga Untuk episode depan hidup lagi. Iya, semoga ya. Semoga episode berikutnya udah balik. Ya. Ya jadi Amin. gitu. Jadi gimana nih Bur? Nah. Kita sekarang langsung perkenalan mereka aja. Iya, karena yang tadi gue bilang ya, kita mau ngobrolin atau cari tahu lah dari sudut pandang teman-teman yang dari jurusan yang mungkin waktu SMP atau SMA-nya mungkin ada hubungan dan mungkin gak ada hubungan juga gitu ya. Jadi kita pengen tahu juga gitu ya. Nah, salah satu guest star hari ini adalah Gue Pael. Jadi sebelumnya gue backgroundnya SMK multimedia yang bisa dibilang anomali lah masuk Tekom ini. Yang gak ada hubungan sama sekali. angkatan berapa El? Angkatan 22 Angkatan 22. Gua Fahri nggak beda jauh sih sebenarnya sama Pael. Gue juga SMK di jurusan multimedia dan gue di angkatan 23 di Tekom. Tapi uniknya waktu SMK tuh namanya bukan multimedia kan? Atau memang multimedia? Multimedia namanya. Emang tulisannya multimedia? Jurusannya multimedia. Iya. Dan angkatan kalau di sekolah gue angkatan terakhir multimedia itu angkatan gue. Oh, abis itu udah Habis gak ada? itu langsung jadi Diganti DKV. ya, dipecah kan. Oh, jadi udah DKV. ganti. Kalau gue nggak terakhir sih, tapi setelah gue lulus dipecah jadi 2, RPL sama DKV. RPL apa? Rekayasa perangkat lunak. Mungkin Rekayasa Pak El. ke iya, biar RPL. suaranya. Nah, lu gimana ceritanya lu bisa milih Tekom nih? Atau mungkin UMN lah, UMN S General dulu deh. Kenapa lu milih UMN dan kemudian lu memutuskan Tekom gitu? Kayak lu dulu dari. Gue dulu. Iya. Oke, pertama dari kenapa bisa UMN dulu ya? Sebenarnya ini celetukan dari waktu SMK aja sih. Jadi teman-teman gue nih orang-orangnya ambis. Terus kayak gue pengen kuliah di sini, gue pengen kuliah di sini. Terus gue cari-cari kan kampus yang bagus yang mana nih. Tapi kan gue mikir, wah gue bego nih kalau soal belajar nih. Jadi gue mikir, oh gue kampus swasta aja deh. Terus gue celetukin aja. Ya gue udah daftar di UMN gitu. Tapi udah daftar? Belum. Oh, belum Karena gue ego gue kena tuh. Oke. Gue udah daftar di UMN. Terus selama sekolah itu gue kayak, anak UMN gitu digituin sama teman gue. Terus setelah lulus ternyata bapak gue beneran kayak, ya udah masuk UMN aja. Oh ya udah. Terus sebenarnya tadinya mau masuk DKV. Terus kata orang marketingnya, DKV nih mahal pak, kalau kuat biayanya. Tapi realistis itu. Silahkan aja. Cuma kalau enggak, mending jurusan lain. Terus kata bapak gue, dia nengok ke gue gini, kasih yang lain aja ya gitu. Terus gue, apa ya? Ya udah teknik komputer dah gitu. Gimana Ri? Bokap lu ngeliat lu kayak, ini muka-mukanya teknik komputer sih gitu. Apa gimana? Enggak, dia tuh nggak ngelihat gue muka kayak gitu. Gue nggak tahu dia ngelihat gue gimana sih. Pokoknya di mata dia tuh gue kayak nggak ada berbakat ya.
Tapi kan mungkin lu di rumah sering ngapain gitu sama komputer mungkin ya? Dari SD kelas berapa ya? Dari SD kelas 4 kalau nggak salah gue sering ngedit. Oh ya mungkin Screen Master tuh. Oke. Kan master, power director. iya. Tuh, kalau kalian tahu, power Ya director. seenggaknya bisa nganzip rar gitu lah. Iya, bisa buka kayak gitu. Betul. Iya. Ya Terus udah akhirnya ya udah akhirnya masuk Tekom deh. itu via jalur apa? Tes. Tes Oke. Lancar tapi ya. lancar. Oke. Tapi gue ada pertanyaan sih. Lu Apa tuh? ini kan lu udah asal ceplos tuh. Lu masuk UMN nih. Padahal Iya. lu belum daftar apa. Iya. Terus UMN tuh di speedball sama lu atau sama bapak lu pas lagi mau daftar? Apa lu bilang kayak, "Pak, aku udah buru bilang ke teman aku sih." Enggak, Malu nih. jadi sebenarnya pas gue nyeletuk gitu, gue malamnya tuh pas pulang gue bilang, kan bapak gue nanya tuh, mau kuliah gak? Mau. Oh, mau dong. Gimana? Ya udah gue kepikiran yang tadi dong. Mau MN aja pak. Dicari sama bapak gue. Emang kata teman-teman dia di situ bagus. Ya udah bapak gue langsung gas ya udah MN. Oke. Interesting. Kalau lu El, kenapa Gua UMN dan kenapa Tekom? kenapa UMN? Sebenarnya gua kan dari Jaksel ya, jauh banget tuh dari UMN. Gua nggak tahu UMN itu apa sama sekali. Sampai ada satu teman kelas gua namanya Jo. Dia sekarang di perfilman. Waktu itu gue nanya kan, lu masuk kuliah apa? Dia bilang UMN. Pertama kali yang di pikiran gua UMN, Muhammadiyah. Waduh. Iya. Oke. Betul kan kita di Universitas Muhammadiyah Nusantara ini. Ya, gue kayak cuman gitu aja. Maksudnya kayak basa-basi doang lah awalnya. Terus sampai ada temen ya lumayan dekat saat itu. Dia juga bilang, gue masuk UMN nih gitu. Terus kayak gue nggak tahu mau masuk mana. Tiba-tiba dia ngasih bukan link beasiswa. Oke. Udah pendaftaran tuh ya? Ya, Iya, link iya. beasiswa. El coba nih El gitu katanya. Gue coba. Dan pas lagi gue kan di rumah kan sama ibu gue. Terus kayak pas lagi daftar itu ada pilihannya mau jurusan apa. Iya. Dua kalau nggak salah ya. Bisa pilih dua kalau nggak salah. Apa satu doang? Gue lupa tuh. Gue lupa tapi ya di situ gue bingung. Bu pilih apa ya bu? Bingung nih ya. Dari DKV nggak mungkin karena nggak boleh. Terus ya udah ke yang komputer. Kan pilihannya 3 tuh. Iya. SI, informatika, sama teknik komputer. Iya, yang hubungan sama komputer. Iya. Gue nyari lumayan lama tuh searching. Oh ini bedanya. Terus gue tuh pas pokoknya dari website apa gitu gue baca. Gue nggak bisa bedain bedanya teknik komputer sama informatika. Kayak Ya wajar sih. ini mirip banget apa Iya, gitu. Terus yaudah ini teknik komputer aja lah, gue namanya lebih bagus gue bilang gitu. Oke. Beneran gue ngomong gitu kan. Gue pilih teknik komputer ya udah gue ikut tes. Beberapa minggu kemudian keluarlah dapat beasiswa. Ya udah pilihannya antara kuliah di sini atau enggak kuliah gitu kan. Ya akhirnya masuk situ UMN dan teknik komputer. Teknik komputer. Berarti Tekom or the streets ya. Iya. Tekom atau 4 tahun pengalaman kerja jadi desain. Tapi ekspektasi awal ketika lu daftar Fahri atau Pak El ya. Ketika lu daftar lu kan milih Tekom. Ya walaupun pilihan Tekom lu kadang bukan kadang, tapi kayak nggak sesuai dengan apa ya bilangnya. Mungkin nggak bisa dibilang kayak lu milih Tekom bukan karena udah tahu duluan Tekom tuh belajar apa. Karena kan lu tadi milihnya karena ya asal milih doang kan atau apa gitu ya. Bisa dibilang kayak gitu. Nah, tapi ekspektasi lu ketika lu daftar, lu tuh pengennya jadi apa? Dan ketika lu udah daftar, kan ini udah berarti tahun ketiga ya, mau keempat. Kalau Pari tahun kedua. Itu gimana setelah 2-3 tahun nih di Tekom? Ekspektasi awal lu ketika lu daftar sama sekarang itu kejawab gak? Atau gimana gak? Beberapa pertanyaan-pertanyaan itu tuh ada yang kejawab gak ekspektasi lu gitu? Dulu apa gue dulu? Dulu gantian. Gue pas awal masuk itu gue bener-bener nggak ada ekspektasi sama sekali. Kayak ya udah yang penting kuliah dulu aja. Ntar juga ya ngikut jalan gitu. Jadi kayak ya bener-bener nggak ada plan sama sekali. Maksudnya kayak nggak ada plan yang kayak gue harus siap ini, terus baru masuk ini. Gue nggak, ya bener-bener kosong, nggak tahu. Sama kayak waktu gue masuk SMK sih. Gue milih multimedia karena namanya keren juga, dan gue kayak nggak tahu multimedia. Kok ternyata desain gitu. Ya udah akhirnya ngikutin aja. Iya. Tapi aman. Maksudnya setelah 3 tahun ini kan lu belajar. Setidaknya walaupun lu nggak punya ekspektasi,
ini melebihi ekspektasi nggak? Kalau misalkan lu waktu itu kan nggak bilang nggak ada ekspektasi. Oh nggak perlu nunggu 3 tahun. Oh, iya. 2 hari masuk kampus saya udah. Ini apa ini? Udah. Itu sesuai nggak? Maksudnya Enggak, sangat tidak sesuai. Oh, Sangat tidak sesuai. oke. Pokoknya kita hari pertama kuliah itu kalkulus ya betul ya? Matdis Oh iya matis ya. Iya. Oh iya deh benar. Itu juga otomatis masih Masih masuk bisa gitu ya. Awal-awal lah. Bisa. Gitu. Soalnya seinget gue di SMK ya Ya. sama ada matdis juga. Ya, sedikit mirip-mirip. sedikit Ya. sedikit ya. Biner itu kan ada. Biner ada. Kelas 10 kan. Kalian diajarin kan? Enggak, gua Gue dapet 3. Emang PG mah emang iya, rada-rada sih sebenarnya. jangan sebut merek dong. Kayak Pak Gani. Oh iya. Emang lu satu SMK? Enggak, di sebelah gua sekolahnya. Oh rival. Iya, rival. Enggak rival sih. Itu kayak apa ya? Kalau kata Tetangga Dimas lah. Takeda tuh asymmetric warfare gitu. Jadi kayak ya sebenarnya gak seimbang. Betul. Oke. Terus? BTW depan sekolah dia PDI Perjuangan kalau kalian mau tahu. Betul. Siapa? Maksudnya? Pak El? Betul. Enggak sekolah gua. Oh. Dan itu jadi tempat parkir. Oh, oke. PDI kalau mau sponsor kita. Boleh. Email Habib. Oke, terus 2 hari yang lu bilang berat itu tuh gimana? Lu bisa melalui sampai jadi 3 tahun nih. 2 hari jadi 3 tahun nge-translate. Ya Gimana tuh? udah sudah bayar, sudah terjadi, Heeh. nggak boleh mundur. Enggak boleh mundur. Nggak boleh mundur. Harus sampai lulus. Iya, iya. Iya. Oke. Nah, Pak Ari nih gimana, Ri? Kalau dari gua, ekspektasi gua tuh awalnya kayak teknik komputer nih bakal lebih fokus ke software. Belajarnya software. Ya, Iya. bikin web, ya, bikin game gitu-gitu. Terus nggak ada tuh hitung-hitungan. Gue pikir awalnya Iya. gitu. Kesalahan besar ya. Hari pertama ketemu kalkulus, gue bengong di kelas sumpah. Gue bengong di kelas kayak, wah kayaknya gue salah pilih jurusan nih. Itu hari pertama lu. Iya, hari pertama. Waduh. Tapi untungnya ya gue punya teman-teman yang baik lah, kayak Wandi, Iya. kayak Nabil, kayak Goda gitu Yang mau ngajar ya, mau ngajar, yang mau bantuin. ngajakin gue kayak ada ayo belajar bareng gitu. Karena bisa lah sampai ke semester 2. Pas semester 2 ketemulah Kayan. Ketemu Kayan dia bilang Iya, nanti oke. di semester 3 ada yang namanya LSET. Di spoiler tuh. Iya, wah makin panik gua. Makin panik gua. Namanya aja udah sensor itu toh. Terus bertolong di sensor. Gue gak mau nih gue kenapa-apa. Oh iya. Gak mungkin belum nggak soalnya nilainya. Dan ya udah bener aja pas di kelas itu wah gue beneran ngeblank parah di semester 3 gue cuma problemnya di elektro itu aja sih di matkul elektro. Tapi Ojan please elektro cheat sheet terus ya mempermudah itu pak. Tapi IPK aman. Dibilang aman sih enggak ya. Gak boleh ngomong I word di sini. Oh iya, nggak boleh kita ngomongin itu. Sorry. Gak boleh. Kita hanya experience aja. Itu slur. Iya. Gak boleh. Itu slur ya. Slur. Oke. Tapi kita flashback dulu ke masa-masa perprod. Masa-masa Oke. perprod. Karena masa-masa ini kan sebenarnya jadi orientasi dalam tanda kutip ya. Karena Iya. nggak semuanya pasti ke reveal lah pada saat Iya. perprod. Nah pas lu perprod nih dengan masing-masing angkatan, lu kan masing angkatan 22, angkatan 23. Perprod pas angkatan lu nih, lu ngelihat apa yang disampaikan di perprod, kemudian lu ngelihat dosen-dosennya, kan ada Pak Sam, ada Pak Deren, kalau kita ada Bu Nabila sama Bung Monik. Bung Monik ada nggak ya waktu itu? Gua Ini kayak dulu belum Ya? Belum. Ya, baru belum semester. ada ya, belum. Bung Monik kayaknya baru semester 2 ya sama kita ya. Nah, itu ketika lu ngelihat mereka terus ngelihat materi yang disampaikan itu Pak Deren jadi ada free lecture gitu ya. Sempat ada lecture dikit. Terus gimana? Apakah itu udah membuka pandangan lu atau belum atau gimana yang lu rasain ketika perprod itu? Pas perprod tuh ya kayak gimana ya? Materi yang dibawain itu seru. Kayak tema-tema yang waktu itu kita PIC-nya Egi. Egi. Itu tuh seru menurut gua dari yang kayak disuruh ngapain ya. Itu seru sampai waktu itu gua ikut lagi ada pameran Indocomtech waktu itu robotik. Gua nyoba ikut. Wah seru juga ternyata. Maksudnya secara dasar-dasar awal-awal tuh seru. Ya. Terus kayak ya perpro juga kan awal-awal Iya, seru. Asik pas awal-awal itu asik terus gua kayak oh oke mungkin gua bisa gitu. Oh, asik ini. Up Gitu to sih. point apa masih asik sampai sekarang? Masih asik ya? Saat itu aja. Sekarang berarti udah gak asik? Hah? Sekarang udah gak asik? Kalau lu ngomong sekarang yang gue pikirin cuma kontrol sistem Oh, gitu. iya, Jadi iya. Matkul masih belum berarti. ini masih kena Iya. PTSD gue. Tapi secara dari dosen-dosennya kemudian
panitianya yang jalanin perprat mereka so far membantu atau? Kalau yang kemarin sangat membantu, tapi untuk dosen karena kita sama sekali anak SMK kan nggak tahu dosen itu apa seperti apa, gue panik. Pas ketemu pasien. Dosen, iya karena Pas hari karena itu. ya mungkin berwibawa banget ya. bukan iya. Iya. Oke. Enggak, maksud gue bukan mau ngomong itu lagi. Bukan, oke. Karena ya kalau misalkan kita ngomongin kuliah yang lain deh, negeri atau yang mana, itu pasti kayak dosen tuh galak, dosen tuh kayak ini, dosen tuh gitu. Udah di brainwash. Iya, di brainwash tuh. Jadi makanya pas gua masuk tuh kayak takut aja rasanya kayak anjir ada dosen gitu. Terus pas ngomong-ngomong lah tuh sama temen SMK gue masuk sini juga kan, dia anak perfilman. Iya, Jo gitu. Jo, masa gua presentasi ada dosennya. Oh iya dosennya gede, makin memperparah sih gitu. Oh iya, waktu perprat kan kita ada tugas yang bikin presentasi. Waktu itu dosennya ikut nonton kan? Ikut nonton. Nah, saat itu kan gue kelompok sama Albert gue kelompok sama Albert ininya. Kelompok perprat itu. Albert gak ikut sama sekali nih ya. Albert gak ikut sama sekali. Ya apa ya? Kita kan bikin PPT. Lu tuh lagi sibuk. Oh, gue ngurusin Gama. Punya WMB. Gama sama lu baru nyampe sini kan. Lu lagi gue barusan pindahan. Iya, baru pindahan. Pokoknya saat itu yang aktif di grup cuman gua, Bian, Matthew, Kanza. Iya. Ya pokoknya yang bikin mereka lah. Gue mempercayakan itu ke mereka juga sih. Terus pas udah presentasi ngomong nih kayak udah maju gitu jelasin. Wah grogi gua, nggak bisa gua, takut banget. Untung ada Daryl, Bert. Oh iya Daryl. Untung ada Daryl. Sumpah dia maju bacain flowchart. Wah gila. Gokil. Marsal juga ikutan. Marsal belakang gua gitu. Oh iya ada Marshall juga. Zaman gua dulu. Zaman dulu. Ya pokoknya dia bantuin maju ke depan. Gua bantu cuma dikit doang karena takut grogi sama dosennya. Gitu sih. Tapi ternyata setelah jalan beberapa tahun ini ketemu dosen, ternyata nggak menakutkan itu ya? Sangat tidak menakutkan. Sangat asik ya. Sangat asik sekali. Sangat asik. Oh ini disrespectful itu El. Gimana kalau Pari juga merasakan hal yang sama gitu? Waktu perprot asik sih. Karena apa ya? Dari penyampaian materi waktu itu yang nyampein materi itu kalau nggak salah Pasem juga. Oh iya masalah Pasem kan, Pasem kan. Tuh gue ngedengar kayak wah fokusnya ke komputer nih. Oh bener ya. Suka gue nih gitu. Ya udah pas setelah perprot itu ternyata hitung-hitungannya lebih banyak. Gitu sih. Nah ngomongin hitung-hitungan nih, mata kuliah yang paling menurut lu paling challenging sampai lu sekarang? Sampai sekarang ya? Bikin trauma nih. Apa? Gak usah basa-basi. Pasti tahu. To be fair, matkul ini tuh ya memang susah banget. Dan puji Tuhan ya, dosennya itu baik dan dia ngejelasin tuh benar jelas ya. Ya dedikasi lah gitu. Tapi tetap matkulnya susah banget. Susah banget. Apa namanya nggak boleh di-spill? Name drop El. Boleh. Ini tapi ini elektif ya. Anak Tekom nggak wajib ngambil ini. Ini cuman anak Tekom yang ngulang dan mau ngambil itu. Penembusan dosa. Penembusan dosa. Itu nama matkulnya control system. Iya. Itu lu belajarin tentang kontrol di robotik ya, PID gitu. Pokoknya endingnya, final bossnya lu bikin PID. Lumayan susah. PID controller. Jadi itu intinya semua matkul yang susah dari semester 1 sampai semester 5 disatuin di kontrol sistem itu. Jadi ada kalkulus, ada aljabar, ada algebra, ada SSL, dan itu Itu elektro itu. Oh ya udah, elektro emang udah susah sih. Tapi lu survive sama mata kuliah itu? Alhamdulillah. Gak usah ngomong. Gue lulus. Oke. Gue masih pending. Semenjak kemarin ke Australia. Bukan. Iya sih. Iya kan karena lu susulan. Susulan betul. Pokoknya UASnya itu 2 soal 3 jam. Open book. Itu udah bisa ketahuan jangan susahnya kayak kemarin aja waktu kita mekatronik kayak UTS ya, itu open book. Soalnya 6 gak sih? Lupa. Ya pokoknya gitu. Dan itu susah banget. Kalau udah open book tuh ya. Oke. Ya. Pari. Ya sama aja sih elektro paling yang paling susah. Elektronik sirkuit apa yang enggak sirkuit.
lebih susah yang sirkuit malah. Betul. Ya ini shout out ke anak-anak elektro yang gacor-gacor ya berarti. Iya berarti. Iya benar. Respect Kita gua. respect kalian guys. Sumpah. Iya. Dan karena emang di Telkom itu sebuah mandatory lu ngambil itu karena ya yang tadi awalnya kalau Pari bilang ngiranya cuma belajar software doang, ya ternyata belajar hardware-nya, elektroniknya juga gitu. Karena ya kan kita mau bikin di tengah-tengah itu gitu. Tapi intinya kalau lu belajar harusnya bisa ya, harusnya bisa ngikutin. Benar. Betul. Karena ini dari ya anak SMK yang gimana mikirnya kayak Kosong lah. ya awalnya masih kosong lah. Pas semester 1 ngeliat kalkulus gitu kan. Anjir gue gak bakal bisa nih. Terus gue kayak karena udah ngomong gitu di awal, setiap mau belajar tuh gak bakal bisa masuk. Ya udah mind kayak blocking. Iya kayak udah gak bakal bisa gue. Kalkulus, Alin, dua-duanya udah begitulah, udah kayak gue gak bakal bisa. Iya bener bakal gak lulus. Semester 2 fisika kan juga lumayan susah kan. Ya bagi anak SMK saat itu. Terus kayak tapi gue kayak gue harus bisa nih. Bener bisa lulus. Dapat apa tuh? C+ kalau nggak salah. Oke. Terus semester 3 digabung lagi. Waktu itu kita dipisah ya semester 2 semester 3-nya. Semester 2 itu anak yang goblok-goblok yang Itu tapi sebenarnya karena absen doang sih. Tapi NIM. Aduh, kelihatan banget bedanya. Pokoknya yang kelas A pinter-pinter semua isinya. Kelas semua isinya. Nggak boleh gitu lu sebenarnya. Lu nggak boleh gitu. Bener tapi Kali di-upload loh ya. Lu teman-teman Teman-teman dia. sekelas dia. Apa L ya? Gak menghargai, gak respect loh. Padahal masih ngomong. tapi jujur kalau misalkan dibandinginnya sama Albert, Patan, Gian, Vincent, David, Jepang, Jun, Oh ya kita waktu itu sekelas semua sih. Kanza, Habib ya kan. Siapa lagi? Jorai. Jorai. Ayah kelas lu ya. Ayo kelas gue. Ya kan? Ya itu yang top 10%-nya di sana semua. Di kelas gue yang menurut gue yang pinter, yang cukup pinter. Dia sendiri. Dari. Padahal sering ngomong selalu, iya gue doang paling pintar. Kompor. Ya karena semester 2 gue di Alo gue gak fokus belajar. Oke. Main mulu. Berarti itu tuh. Oh iya masuk semester 3 nih. Semester 3 temu LC tuh bener. Udah gabung lagi. Ngeliat tuh Albert, Patan, Gian semua di depan gitu kan. Mereka tuh udah pada kebingungan. Apalagi David kalau udah bingung tuh overreaction gitu. Wah gitu kan. Terus gue kayak mikir mereka aja gak bisa apalagi gue gitu. Saat itu gue mikirnya gitu. Udah ya udah mau belajar juga gak bakal masuk. Ya udah jadi nggak lulus tuh LC. Pas ngambil semester pendek, Alin, gue mulai belajar, gue ngeliat materinya, fokus belajar, ternyata nggak sesuai tuh. Kayak, oh gini doang ternyata. Rugi banget gue kemarin, dulu nggak belajar serius, gitu. Nggak dengerin dari awal. Menyesal. Terus yang LC juga ngambil ngulang, ya udah kayak oh gini doang ternyata gitu kan. Nggak sesusah yang dibayangkan saat dulu gitu. Dan kalkulus juga sekarang juga. Jadi pada intinya kalau ketemu sesuatu hal yang baru itu jangan takut dulu ya. Hadapi dulu, belajar dulu gitu kan. Kalau udah mentok banget sampai belajar tapi tetap nggak bisa ya berarti lu harus mengakui. Ya mungkin memang lu belum mampu di situ gitu. Betul. Benar. Mungkin daripada kita PTSD mulu ngomongin akademik, gimana sih kalian tuh di Telkom itu social life-nya tuh gimana gitu? Pertama gue mau nanya di dalam lingkungan Telkomnya sendiri gitu. Kalian temen-temennya gimana sih? Kakak tingkatnya gimana? Senioritas tuh nggak? Lu sering ngalak nggak gitu kan? Gimana? Apakah mereka juga bantu lu survive? Karena kan lu udah hampir 4 tahun nih. Berarti kan lu bertahan selama itu tuh. Gimana? Pertama nih ya. Jangan pernah ngomong kalian kuliah tuh mau nyari temen atau belajar sih gitu. Waduh. Nomor 1 gitu. Nomor 1. 2 jangan ngomong. Aduh. Beep that. Jelasin kenapa tuh? Ya karena benar temen itu benar-benar yang ngebantu banget di sini. Yang benar-benar kita survive bareng-bareng. Betul. Kita
lewatin bareng-bareng gitu. Kalau misalkan dari awal udah ngomong lu kuliah mau nyari teman apa mau belajar ya kenapa nggak dua-duanya ya? Iya, betul. Kenapa nggak dua-duanya? Ya gitu. Itu masa lalu ya berarti. Iya. Kan sudah berubah. Oh iya. Pernah terjadi. Jadi lu pernah dibantu gitu nggak? Kayak lu kan dari SMK nih, terus lu nggak ngerti matematika misalkan. Terus pernah dibantu nggak sama orang gitu? Terus kayak lu kayak nggak gimana sih gitu kayak? Oh sangat. Semester 1 dulu udah ada tutor berarti ya kan? Yang sama Egi, yang sama Ferdinand. Itu gua, Albert, Marsha waktu itu, Egi, Ferdinand lagi tutor kalkulus lah. Gua ikut aja, aku mau ikut aja, gua ngeliat. Gua nggak ngerti. Albert tuh kayak, ini lu tahu gak? Enggak, Bert. Turunan ini lu gak tahu? Gak tahu, Bert. Albert tuh sampai ada stres sendiri kan. Ngeliat gue yang bego gitu. Ya pokoknya beneran banyak yang bantu. Kalau lu mau dibantu. Betul. Kalau itu mata-mata kunci ya berarti. Iya. Soalnya kan udah disediain banyak yang gak datang juga kan. Ya kayak CBR aja lu mau maju, kalau lu rem yang mana bisa maju kan? Mau didorong juga. Ya sebenarnya kita selalu menyediakan setiap tahunnya, setiap semesternya selalu menyediakan. Tapi itu memang bukan kewajiban. Ya ada sih kemarin yang wajib ya, cuman yang kali ini kayaknya ya belum ada lagi. Jadi yang opsional, yang out itu. Jadi kalau lu memang mau datang ya datang karena kita udah menyiapkan itu. Kalau lu ujung-ujungnya nggak mau ya itu pilihan lu sih gitu loh. Tanggung jawab masing-masing. Soal cutting tadi pertanyaan cutting. Pas mau masuk nih masa-masa mau jadi maba gitu. FYP TikTok gue tuh isinya tuh teknik-teknik semua karena masuk teknik kan ceritanya. Gue inget banget tuh gue content creator namanya Son of Alex. Siapa itu? Pokoknya yang promosin teknik tuh santai, teknik tuh bisa push rank gitu kan. Ya gampang lah gitu. Terus ya inilah terus muncul lagi yang kayak abang-abang teknik gitu. Terus yang kayak cutting yang nyuruh pada push up, senioritas gitu kan. Gue masuk Tekom udah lumayan prepare lah, maksudnya kayak gue harus hati-hati lah gitu. Sering push up. Ya, takut aja gitu kan, takut aja. Ya, prepare. Pas masuk Tekom, ngeliat tuh cuttingnya. Yang pertama tahu Egi, karena yang jadi PIC kita kan. Terus, santai banget ternyata, seru, asik gitu kan, friendly banget. Terus mulai masuk kuliah, kita dikenalin sama bengkel. Kita kesana ada Ko Juan lagi ngerjain project. Terus kita kayak masuk. Ya sebenarnya kita pada ngerusuh sih, maksudnya dia lagi ngerjain kan, kita main masuk aja namanya anak maba gitu. Terus tapi dia kayak ngajarin, ini tuh namanya ini. Oh kayak bener-bener ngajarin gitu. Gue kayak wah baik banget ya ternyata gitu. Terus akhirnya ngobrol. Wah sangat terbantu sih. Sangat terbantu. Ngacor. Lu gimana Ri? Kalau dari teman seangkatan dulu ya, itu sangat amat membantu. Terutama Wandi dan Nabil deh yang gue mention itu dua. Yang gak lu mention gak apa-apa nih, gak lu mention nih. Gak apa-apa. Ngebantu juga, cuma yang paling Gak tahu Nabil saya. Lu tahu Nabil. Gue gak tahu itu. Pokoknya jadi di semester 2 itu kan ada mata kuliah digital system kan. Setelah UTS tuh gue lumayan struggle. Gue kayak gak ngerti apa-apa, tapi gue pengen coba belajar. Tapi gue bingung sama siapa nih. Kalau Wandi kan gue ngerasa segan kan, karena ya dia sibuk gitu. Akhirnya kayak coba Nabil deh gitu. Akhirnya beneran tuh dibantu sama Nabil dan ya udah akhirnya bisa sampai UAS dan lulus, alhamdulillahnya itu. Pokoknya banyak deh yang dibantu sama Nabil sebenarnya, kayak SSL, DSP gitu, pasti dibantu sama dia dan dia mau ngebantu, dan untungnya gue mau dibantu gitu. Yang paling penting itu elunya. Iya benar. Terus buat cutting. Gue cutting lu nih. Lu jawab yang bener tuh. Di buat cutting kan ya, mereka bertiga ini kan cutting gue nih. Ya Ko Albert sangat amat membantu lah dengan ngebuka tutor gitu, ngajarin tutor. Walaupun ya gue kadang masih nggak bisa lah gitu, walaupun udah diajarin, nggak tahu emang dari guanya aja yang bego gitu. Terus dari siapa lagi ya, cutting tuh dari nggak Kayan. Oh iya. Kayan tuh gue dulu semester 1 benar-benar nggak banyak omong. Gue malu ketemu cutting, gue malu berbaur sama yang lain gitu. Terus diajak sama Kayan buat jadi MC di SSD. Di situ diajarin banyak omong lah, jangan malu, jangan itu. Dan akhirnya gue berani. Tapi pas di hari H itu gue
panik karena ada cutting yang lebih jauh yang sangkatan sama kakaknya Ko Albert. Ya, Oh iya ya. Iya ada cewek. Oh Iya. gestar itu ya. Terus di situ gue Iya, panik iya, tapi kayak ingat kata Kayen aja lah, gue harus berani ini ya udah. Iya. Dan akhirnya sampai sekarang akhirnya gue bisa berbaur sama Habib, sama Kanja, sama lu El gitu. Jadi ya udah itu aja sih. Oke. Kalian ke depannya udah ada vision ya mau ngapain gitu, kayak 5 tahun ke depan kalian mau kerja yang kayak gimana gitu, kalian mau jadi budak korporat kah, kalian mau jadi servis kah, apa kah? Gue mau jadi tangan kanan bapak gue. Aduh. Nah itu apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Konteks dong. Konteksnya ya bapak gue lagi bangun perusahaan lah. Oke. Jadi ya gue pengen kerja di bawah dia aja, jadi tangan kanannya. Iya, Gitu. nepotisme guys. Privilege. Jokes. Tapi nepotisme bagus ya. Tapi lu merasa ilmu yang udah lu pelajari nih selama ini Bakal nah bakal mau ngebantu bokap lu nggak? Di codingan kepake ya. Di codingan kepake. Sumpah kan bapak gue kadang kayak butuh kayak apa ya, codingan yang buat ngitung lah. Akhirnya di situ kayak ya gue cari aja gitu codingan yang buat ngitung, ntar gue selesain gimana caranya. Ini gitu. konteksnya berarti ERP gitu untuk membantu bisnis bokap lu. Iya. Oh, berarti Gitu. lu bikin aplikasi atau website yang ngebantu flow perusahaannya. Dia bukan buat yang ini sih, dia buat pribadi aja gitu. Jadi bukan Iya. buat perusahaannya. Oh, oke. Jadi kayak kode comment line biasa gitu. Ya gitu doang. Oke. Kalau Pak El gimana El? Apa nih vision 5 tahun ke depan? Kupang. Itu menarik sih. Gue apa ya yang nggak kepikiran gimana, yang gue pikirin cuma kayak gaji pertama gue mau beli Cyber 2.5. Udah itu doang. Gak ada lagi yang itu. Maksudnya kayak secara kerja terserah lah gue kerja apa aja. Ngumpulin itu 5 tahun Jadi, ke depan. Kesetiaan lu itu bukan kepada korporat atau profesi, tapi kepada motor El. Insya Allah. Berarti lu cocok sama pagi El. Iya ya. Iya. Nggak setia juga kan, mau ganti. Hmm. Iya ganti. Mau ganti. Tapi yang lu pelajari menurut lu berguna sampai sekarang. Kalau lu dilepas, tiba-tiba lu dilepas nih sekarang. Dilepas udah gak di Telkom gitu. Di DO gitu besok. Anggap aja lah. Parah. Gimana ya? Mungkin Bisa nggak dengan itu pegangan bekal itu? gue di Telkom ini sebenarnya gimana ya? Gue sebenarnya rada kurang cocok di sistem kuliah tuh yang kayak gue belum mastering di satu hal, tiba-tiba udah berubah lagi gitu. Jadi kayak gue belum ada yang bener-bener nempel banget gitu. Jadi kayak ya masih basic aja semuanya, dan gue masih belum pede sih. Ya, tapi harusnya dengan ilmu basic lu kalau dieksplor lagi harusnya bisa lebih cepat lah, maksudnya belajarnya lah. Tapi apakah ilmu-ilmu kayak yang pelajari misalkan mekatronik Mekatronik kan dia belajar Dimension di rasio macam-macam itu kan noken itu kan berguna banget buat motor tuh, R&D motor. Lu kalau mau ngeracik-racik gitu kan. Iya sih, surprisingly di mekatronik tuh ada materi-materi yang kayak begitu gitu. Gue nggak expect gitu. Ada, ya bener tadi apa namanya, gear ratio, cam, dan dosennya juga Pak Megan neranginnya tuh dengan apa ya, Jelas. analogi motor, mobil gitu. Gue tuh nyambung gitu kan. Tiba-tiba ditanya, klep fungsinya buat apa? Gue langsung jawab itu. Terus kalau misalkan rantai keteng fungsinya buat apa gitu kan? Oh langsung tahu, gue langsung jawab gitu. Udah paham ya? Udah paham. Bisa lah. Bisa ya. Mungkin pertanyaan terakhir. Kita udah berapa menit? Berapa menit ini? Ya setengah jam lewat. Setengah jam cepet lewat. banget. Cepet banget. Gak kerasa ya? Gak kerasa. Terakhir deh. Kalau diri lu yang sekarang, ini walaupun lu masih 3 tahun, hampir 4 tahun lah lu di sini. Fahri 2 mendekati 3. Ya. Kalau lu ditanya sekarang, menyesal nggak lu milih Telkom? Secara akademik lumayan nyesel sih. Ya karena yang tadi ekspektasinya nggak terpenuhi aja. Tahu-tahu belajar hitung-hitungan gitu. Cuma kalau secara social life kayak pertemanan gitu, itu benar-benar nggak nyesel, sangat amat bersyukur. Walaupun kita dikit ya, cuma ya beneran. Mana dikit tuh yang bikin seru. Iya. Mana dikitnya. Oh iya, kita kan dikit juga. Iya. Hampir semua angkatan kita kan. Iya. Kita paling banyak sebenarnya. 40. Jadi kita nempel banget lah satu sama lain gitu. Hmm. Dan ya nggak bikin nyesel sih di situ. Gua mulai rada nyesel ketika AI sudah merajalela. Gue udah takut terus kayak apa namanya, isi
TikTok gue ada kayak homeless gitu tanya previous jobnya apa. Oh gitu. iya, yang baru ya. Yang baru kan. JavaScript engineer. Iya, gitu kan gue gitu. Iya. Cook gitu. Terus gue mikir kalau gue nggak kuliah, Ya lebih parah dong berarti. enggak ber. Gimana? Jadi gue lulus SMK tuh sebenarnya udah banyak teman-teman gue yang kayak masuk bareng gue yuk sini kerja sini. Gue mikir kalau misalkan gue kuliah nih 4 tahun kan, gue habis waktu 4 tahun itu lulus tuh masih jadi fresh graduate gitu. Oke lah, mungkin nanti bakal naik gajinya. Tapi kalau misalkan gue nggak kuliah di saat 4 tahun itu gue udah bisa jadi pengalaman kerja 4 tahun gitu, udah jadi senior, udah jadi senior desainer grafik. Mungkin di yang sekarang digital gitu kan ya, karena dulu mikirnya nggak tahu ada AI apa enggak. Sekarang ngoding udah gampang banget pakai AI kan. Dan desain tuh ya belum di AI banget lah. Betul. Sekarang. Soalnya gue AI masih acak-acakan. Iya, makanya. Tapi kemarin kita coba Gamma ya, udah lumayan ya. Gamma apa? Ini buat apa? Bikin PPT gitu ya. Bikin PPT. Ya sebenarnya banyak sih tools AI. Ya, sejujurnya bakal hampir semua bidang kecuali yang fisikal ya, itu bakal diambil alih sih menurut gue. Iya sih. Tapi kan kalau maksudnya kalau buat bidang korporat gitu kan, maksudnya ya pasti harus manual dari desainernya sendiri. Terus gue kalau ngeliat teman gue sekarang itu yang udah jadi ya senior desain grafik gitu, kayak anjir keren banget ya dia udah bisa gitu sekarang gitu. Gue lulus aja belum gitu. Keren banget ya motornya ini gitu. Enggak sih. Enggak. Gue juga gitu ya. Oh iya. Iya. Lu juga ngerasakan hal yang sama gitu. Jadi gue punya apa ya nyebutnya ya? Teman ya. Saudara gue punya teman. Nah dia tuh beda 5 tahun sama gue. Dia lebih tua. Oke. Dia yang ngajarin gue ngedit awalnya. Dia gue ngedit sama dia bla bla. Terus pas gue mau lulus dia ngajak gue ayo freelance sama gue gitu. Gue banyak klien bla bla. Cuma gue bilang nggak ada, gue kuliah gitu. Gue takut takut gak kuat gitu ngejalanin 2 hal itu sekaligus. Iya. Dan kalau kuliah sambil kerja emang ribet sih. Kan? Apalagi take off dan ngedit gitu. Dan setelah 2 tahun ini ya dia lebih kaya aja. Ya itu kan cita-cita semua orang aja jadi orang kaya sebenarnya. Ya realistis sih guys. Ya tapi itulah pilihannya ya. Pilihannya kalian di ini. Ya itu sih paling. Nah, kesimpulannya sih nyesel gak nyesel itu sebenarnya kan relatif ya bro. Tapi secara langsung juga pas kita masuk itu ya kita punya tanggung jawab dan kita harus jalanin aja sih. Dan kebetulan di teknik komputer ini selama kita ada kemauan pasti bakal ada yang bantu ya ber. Iya benar. Dan kitanya juga harus mau. Kalau nggak mau ya udah nggak usah kuliah. Sebenarnya gue sangat respect ke orang-orang yang meskipun dia merasa salah jurusan atau apa, ketika mereka di jurusan itu mereka tetap berjuang sih, gue tetap respect. Kayak nggak langsung nyerah gitu loh. Kayak masih ada fightnya, masih ada usahanya untuk membuktikan ya gue juga bisa gitu loh. Itu gue lebih respect sama orang itu ketimbang orang-orang yang merasa udah kalah duluan dan ya nggak mau milih dulu. Menurut gue kalau lu cowok berarti lu nggak gentleman lah ya. Dan kalau lu cewek ya berarti ya lu nggak ada perjuangan sama sekali, nggak ada yang lu perjuangin. Buat apa gitu hidup, dan lu udah bayar kuliah mahal-mahal. Ya kalau lu bayar, maksudnya lu masih dibayarin ya, maksudnya tolonglah dimanfaatin itu dengan baik lah gitu. Karena ya sudah dikasih privilege buat kuliah, setidaknya bermanfaat buat diri lu lah. Kuliah nggak murah bro. Banyak orang kerja yang mau kuliah. Tunjukin pilihan lu. Student itu student finance. Jujur guys, gue kalau tahu kuliah semahal ini mungkin gue kalau jadi bapak gue sih ngapain ini ya. Kuliah. Ya setidaknya ilmu-ilmu yang kita pelajari di kuliah ya bisa balik lagi ke kita lah. As long as kita bisa menggunakan itu dengan baik. Dan sebenarnya ilmu itu nggak harus dapat dari kuliah doang kan. Benar. Sebenarnya yang poin penting dari kuliah itu kalian bisa networking sama orang-orang yang sebidang gitu. Yes. Kalian punya koneksi di mana-mana dan kesempatan buat ikut acara-acara yang berfaedah lah istilahnya. Itu turns out gue juga di kuliah merasa ilmu gue yang paling banyak justru mungkin di luar tekomnya. Nah, terutama waktu gue semester 3 sih, semester 3-4 lah. Gue join organisasi Maxima, terus gue belajar lebih dalam lah soal
website tuh di situ. Karena kalau yang diajarin di kuliah ya dasar doang. Nggak bisa berkompetisi lah dengan orang-orang yang di luar sana gitu. That being said itu tetap ada notnya ya. Kita nggak boleh delusional kalau kita malah lebih pentingin organisasi. Iya itu benar. Harus balance. Gitu sih. Mukanya nyindir banget. Kok nyindir siapa? Iya memang harus balance benar. Lalu kuliah juga nggak ada organisasi juga ya bukannya salah, bukannya nggak benar, cuman Nyesel aja. Iya. Gue nyesel sih. Missing out aja. Lu punya 4 tahunnya lu cuman buat kuliah doang ya. Ya kalau lu ada kesibukan lain di luar kuliah, make sense. Lu misalkan freelance atau apa ya itu make sense. Kalau nggak ada ya tolong sibukkan diri lu dengan kegiatan lain lah yang bisa lebih bermanfaat gitu ya. Contoh. Apa sih? Belum siap gue ditanya itu bro. Belum siap. Gitu aja coy buat podcast kita hari ini. Gue nambahin berapa? Boleh silakan. Ini kata-kata terakhir lu deh. Gitu. Ini taruh hook di paling depan aja nih. Boleh apa? Ini kan episode 2 ya. Iya. Sebenarnya kita gimana ya? Waktu itu kan lu ulang tahun ya berarti. Mau spill aja Bib. Oh iya. Apa sih? Spill aja. Jadi nggak tahu nih bro. Jadi gini Bar. Jadi dulu itu kan pas ulang tahun. Kan mau ulang tahun tuh belum lama. Nah anak-anak tuh mikir Albert beliin knalpot aja kali ya. Terus nanti pas Albert lagi makan di Inung atau di mana gitu langsung dibongkar tuh. enggak. Oh gimana? Gue pinjem motor. Iya Bapak. Rencananya tuh ini mau kita misalkan beli nih patungan gitu kan. Kita pasang di basement. Oh, di basement. Sambil podcast yang kedua episode 2 gitu. Tapi enggak mau makanya lu nunggu episode berikutnya ya. Iya. Tapi akhirnya jadi wacana. Karena problem ini sih. Susah ngumpulinnya. Dan juga gue juga tidak berharap knalpot gue diganti juga sih sebenarnya sih. Soalnya karena sebenarnya mending kenapa knalpot lo gak diganti mending menurut tuh. Karena gue mau beli yang 50.000. Iya yang jelek banget. Suaranya kayak gimana berat. Tapi kalau dipikir-pikir itu lucu banget. Gue cerita itu ke nyokap gue kan. Nyokap gue ketawa. Terus kayak beberapa minggu kemudian dia tuh masih nanya-nanya kenapa knalpot tuh diganti belum? Diganti belum? Penasaran. Kita bersyukur knalpot gue tidak diganti sih sebenarnya. Tapi itu lucu banget. Itu lucu. Oh breaking news guys, ternyata Alvin sudah bangun. Oh ya, ini Alvin udah bangun coy. Dia bilang kelupaan gitu katanya. Sudah bangkit dia. Kita lihat screenshotannya di sini. Nanti gua masukin lah fotonya, gambarnya ya. Gua kasih. Mungkin editor bisa di stage video klarifikasi Alvin. Iya. Nanti Alvin kita suruh bikin ya. Suruh bikin video. Suruh gitu. Klarifikasi. Iya. Udah, aman. Udah itu aja yang mau disampaikan. Hari terakhir kan ya? Hari dengan teman-teman yang mungkin mau join atau gimana ke Tekom gitu. Oh, kata-kata terakhir ini aja ya buat yang lagi belajar desain. Jangan takut buat kopas. Udah, itu aja. Oh, malah ke desain ya ini. Ya, udah itu aja. Sebenarnya kalau di codingan juga sama dong. Kan kita juga kopas juga. Jangan takut buat kopas, tapi jangan dikopas semuanya. Dan pahami juga dong yang lo mau coba apa. Lu kan di desain juga gitu, enggak semuanya dicoba langsung bagus. Gitu ya. Betul tuh. Ya, itu aja coy. Kita masih belum tahu episode berikutnya kita ngomongin apa. Siapa tahu kalau kalian ada ide, ya komen aja. Walaupun gue yakin juga di YouTube kayaknya gak ada yang komen. Gue doang makanya. Cuman komen aja gak apa-apa lah. Maksudnya siapa tahu jadi wacana atau rencana berikutnya ya. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kita. Kita ada Instagram SSWMN. Dan YouTube channel kita yang sedang lo tonton sekarang ini ya, SSWMN juga. Itu aja coy dari kita, dari gua Albert, gua Habib, dan narasumber kita, gua Fahri, dan Pael. Ya. Ya mungkin next kita bakal ngundang guestnya siapa Bert? Mungkin Joe Rogan sih, Deddy Corbuzier. Kita yang diundang kayaknya kalau itu ya. Iya. Pak Sam dan Pak Deren. Ya Pak Sam sama Pak Deren kalau mau Pak. Hari cuman unik gak sih Bu Monik? Iya, kok lu pengen banget Bu Monik? Karena maksudnya kita mulai dari atas dulu dong. Kapal iya kan, terus sekretaris gitu. Ini langsung Bu Monik. Kenapa nih? Ini lanjut lagi nih, gimana nih? Pasan Pak Deren lah, itu open invitation. Iya, open invitation. Kalau kalian mau ngomongin kopi, mau ngomongin apa? Bebas sih, sebenarnya kita gak ada topik apa. Ya, kita ngobrol aja gitu ya. Ya oke, itu aja coy. Episode kita buat hari ini. Thank you yang udah yang udah nonton buat episode ini. Tunggu juga buat episode berikutnya. Goodbye.
Kita parsing lagi ya? Parsing akhir. Ya udah enggak apa-apa. Udah amat.